Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Gaming. Dan kita sudah sampai di bab yang ke-8, dimana kita akan belajar untuk melihat ya permainan dari kawan kita yang dirasa ketika mereka menjalankan buah, mereka akan mendapatkan posisi yang sangat strategis ataupun posisi-posisi yang dinilai sangat membahayakan dari permainan kita. Nah, apakah kita akan membiarkan saja atau kita harus bagaimana? Nah, kita akan bahas tuntas, kita kupas di sini secara gamblang ya untuk teman-teman. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol like-nya dan ditekan tombol subscribe, karena subscribe adalah amal ibadah yang sangat mudah. Baik kawan-kawan, nah di bab 8 ini bagaimana kalau itu ya kita menukar dari buah-buah yang dianggap sebagai buah-buah yang kuat dari lawan. Maka dari itu sebaiknya langkah pertama kita yaitu langkah antisipasi. Nah, langkah antisipasi di sini maksudnya kita menutup pergerakan dari buah-buah kuat dari lawan. Nah, misalnya ketika lawan bermain dengan fianchetto gajah, artinya kekuatan atau inti dari permainan nanti akan digunakan yaitu kekuatan gajah. Nah, di sini kita harus memblokade jalur-jalur gajah. Nah, misalnya untuk gajah terang ya, gajah terang atau di petak putih, maka dari itu kita bisa menempatkan buah-buah catur, terutama pion-pion kita itu di sepanjang jalur dari gajah petak terang. Nah, jadi kita menempatkan pion di petak putih. Nah, jadi kalau dia membuat fianchetto gajah di petak terang, petak putih, berarti kita harus menempatkan pion-pion di petak putih juga, sehingga ia akan terblokade sehingga tidak bisa untuk melaksanakan penyerangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu apabila gajah di petak gelap, nah otomatis tentunya kita juga harus menata, membuat struktur bidak yang kuat untuk menutup dari pergerakan gajah di petak gelap. Nah, tentunya kita menaruh pion-pion itu di sepanjang petak-petak gelap seperti itu. Nah, yang kedua berikutnya yaitu kuda. Nah, kuda kan karena jalannya L ini juga kita bisa memakai gajah. Nah, selain pion ya, untuk pion untuk menutup pergerakan gajah, pergerakan kuda. Nah, kita bisa menutup pergerakan kuda ini dengan gajah. Nah, kan karena gajah ini kan bisa menyerang di titik-titik atau vertikal ya, yang ke arah samping gitu. Nah, jadi kan kalau untuk kuda sendiri itu kan jalannya L. Biasanya kalau dia di tengah itu berjalannya di petak putih juga, nanti sepanjang petak putih itu akan dikuasai oleh kuda. Maka dari itu dengan menggunakan gajah kita bisa memblokade jalur-jalur yang akan ditempati oleh kuda. Nah, itu jadi untuk kuda ini bisa diantisipasi dengan pion dan juga dengan gajah. Nah, itu. Dan untuk benteng tentunya kita juga untuk mengantisipasi benteng apabila sudah dibentuk sebagai baterai ataupun sering dikenal dengan martir atau bom. Nah, itu bisa kita tutup pergerakannya. Misalnya benteng ya kita tutup dengan gajah kita, di tengah-tengahnya kita taruh di sana, dilindungi pion, itu sudah kuat sekali ya kawan. Nah, berikutnya setelah kita memblokade jalurnya, nah langkah kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara mengusirnya. Nah, sebagai contoh untuk mengusirnya, misalnya kita untuk mengusir gajah. Nah, gajah
biasanya kan diletakkan di jalur yang miring ataupun diagonal ya. Jalur diagonal itu biasanya kita bisa mengusir gajah, misalnya pada pembukaan Ruy Lopez. Nah itu kita bisa mengusir gajah dengan pion misalnya kita sebagai 6 ya, sebagai hitam ya, kita bisa mengusirnya dengan A7 seperti itu, A6 seperti itu ya. Kita mengusir gajah supaya mundur-mundur, tidak menguasai petak diagonal yang sangat membahayakan seperti itu. Termasuk juga ketika kita menggunakan pembukaan Italia juga, itu kan kekuatan gajah yang sangat berperan kawan. Jadi untuk mengantisipasi itu kita harus bisa mengusir gajah ataupun menukar gajah lawan. Nah itu. Nah untuk yang kedua itu kita mengusir dulu. Nah kita usir dulu. Nah kalau misal kita tutup pergerakannya itu nggak bisa, berarti kita harus mengusirnya. Kita usir gajah itu dari sepanjang diagonal yang berbahaya itu. Dan untuk kuda sendiri, kuda ini gampang sekali ya kawan, kita usirnya yaitu dengan pion. Nah kenapa kita mengusirnya dengan pion? Karena untuk pion sendiri ini kan nilainya 1, sedangkan kuda itu nilainya 3. Maka dari itu kalau kuda diancam, ini biasanya dia akan lari karena nilainya yang tidak sebanding seperti itu. Nah dan kalau misalnya ada benteng untuk mengusirnya, ini juga kita bisa menggunakan perwira-perwira yang di bawah benteng. Kalau benteng kan nilainya 5, biasanya kita bisa mengusirnya itu dengan perwira-perwira kecil seperti gajah ataupun kuda. Nah kuda itu juga sangat masuk sekali ya, seperti kalau kita menggunakan garpuan kuda ya. Kalau benteng sudah sejajar, nah kita bisa garpuan kuda. Nah itu, jadi kalau memiliki buah-buah yang kuat itu bisa kita usir seperti itu. Dan berikutnya yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu bisa kita tukar. Nah untuk menukar, biasanya untuk menukar itu biasanya kalau misal lawan kita sudah tidak punya langkah antisipasi ya, atau langkah ibaratnya diusir. Nah kita usir, mereka tidak bisa jalan. Nah maka dari itu ya kita harus langkah menggunakan cara yang ketiga ini, yaitu kita tukar. Karena kalau misal kita biarkan misalnya gajah berfianseto, nah itu tidak kita tukar, itu nanti kalau blokade kita tidak kuat, mereka akan bisa menggunakan kekuatan gajahnya. Maka dari itu lebih baik untuk kita tukar. Biasanya nah ini seperti pembukaan Italia, nah kekuatan gajah ini bisa kita tukar. Dan juga seperti pembukaan Spanyol juga kekuatan pada gajah petak terang itu sangat kuat. Maka dari itu kita bisa kejar, kita tukar dengan gajah kita. Nah seperti itu kawan. Jadi itu ada 3 yang bisa kalian gunakan saat kalian bermain dan menghadapi bidak-bidak kuat lawan. Oke, terima kasih, mantap, salam Gens Una Sumus.